Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Teknik, perkenalkan, saya Kalista Daraninggar, Bioproses 2017, anggota aktif KMFTUI 2017. Tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Relasi BMFTUI 2020. Pagi Teknik, perkenalkan, saya Rizka Nurwidiana, Teknik Industri 2018, anggota aktif KMFTUI tahun 2018, tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Kepala Bidang Relasi BMFTUI tahun 2020. Berikut adalah pencapaian arahan bidang relasi BMFTUI 2020. Yang pertama adalah menjalin hubungan dengan stakeholder internal maupun eksternal IKM-FTUI secara proaktif. Hal ini kami rasa tercapai 100% karena BMFTUI menghadiri grand launching setiap departemen maupun fakultas lain di UI. BMFTUI juga berkoordinasi dalam pembuatan video profil dan PSAF bersama Humas FTUI. BMFTUI juga berkoordinasi dengan alumni FTUI dalam pembuatan materi visa training dan UTKM FTUI. Evaluasinya adalah pada triwulan ini, kami kekurangan platform untuk berkoordinasi secara komunal. Koordinasi hanya bisa dilakukan secara personal ke lembaga-lembaga untuk meminta video. Yang kedua adalah penuansaan IKM FTUI yang harmonis dengan mengkoordinasikan rangkaian HUT IKM FTUI dengan bidang hubungan masyarakat dan sejenis se-IKM FTUI. Hal ini kami anggap tercapai karena terlaksana program kerja HUT IKM FTUI sebagai wadah untuk pengkoordinasian seluruh humas IKM. Evaluasinya adalah sulitnya untuk mengumpulkan dan berkoordinasi. Dan yang ketiga adalah berperan sebagai koordinator publikasi fisik bagi seluruh bidang BMFTUI 2020. Hal ini tercapai pada TW1, namun karena adanya pandemi, tidak lagi dilakukan publikasi fisik. Untuk arahan selanjutnya, yaitu merancang RPJPB dan blueprint bersama bidang OR. Untuk pencapaiannya ini belum tercapai karena proses untuk merancang masih belum selesai. Evaluasinya, blueprint masih dalam progres pengerjaan. Untuk pencapaian arahan yang terakhir, yaitu berperan sebagai koordinator dalam pengupayaan PSBS teknik dengan seluruh IMD INPI. Untuk pencapaiannya, yaitu 100% kami anggap tercapai karena relasi BMFTUI telah melakukan koordinasi dengan Humas IMD INPI terkait PSB melalui rakor secara online dan grup lain koordinasi bersama seluruh PO PSB se-IKM FTUI. Untuk evaluasinya, yaitu pembuatan grup lain agak terlambat sehingga awalnya jalur informasi berjalan lambat karena harus melalui BPH Humas IMD INPI terlebih dahulu. Selanjutnya adalah Renstra Arahan Ketua. Menggantikan publikasi fisik dengan menawarkan bantuan pada bidang-bidang di BMFTUI untuk menyalurkan informasi di grup besar lain BMFTUI. Membuat penjadwalan dan kloter untuk studi banding eksternal maupun internal, mengingat tawaran yang sangat banyak dan memastikan tanggal dari jauh hari. Dan yang terakhir adalah meningkatkan koordinasi dengan humas-humas IKM dengan menanyakan pendapat untuk penentuan konten UTKM. Dan yang analisis SWOT bidang untuk strength dari relasi adalah relasi memiliki hubungan baik dengan humas IMD INPI maupun lembaga lain di IKM FTUI. Untuk renstranya, maksimalkan rapat koordinasi humas yang terjadi dan pastikan rapat tersebut terjadi dua arah. Lalu untuk weakness-nya, relasi belum dapat menjalin hubungan yang dekat dengan humas BO, BSO, BOK, dan KPD karena adanya pandemi. Renstranya adalah adakan lebih dari sekali rembuk pas IKM. Untuk opportunity, BP Relasi memiliki banyak kesempatan untuk dekat dengan satu sama lain karena intensitas tugas relasi. Renstranya, jaga hubungan di media sosial. Karena pada tahun ini terjadi force major, di mana tidak memungkinkan untuk relasi menjalankan tugas secara tatap muka. Dan untuk beratnya, adanya force major berupa pandemi yang membuat vakumnya tugas tatap muka relasi. Renstranya adalah membuat tugas dan kegiatan yang memiliki esensi yang sama dengan format berbeda. Berikut adalah evaluasi dari pelaksanaan KURKAD untuk seluruh poin kurikulum kaderisasi dari TW pertama hingga TW 3A ini semua telah tertanamkan. Berikut adalah gambaran pelaksanaan dari kurikulum kaderisasi. Untuk yang pertama, yaitu poin A1 hingga A2, lalu B1 hingga B6, dan C1 dan C2, dilakukan dengan cara Rabit, UI Open Days, pelaksanaan proker.
Untuk hambatan yang kami alami yaitu karena adanya force major berupa pandemi, beberapa proker dan kegiatan sebagai sarana penanaman kurkat tidak berjalan ke depannya. Untuk penanaman kurkat B1, kami lakukan dengan program kerja skill training, di mana alumni sebagai narasumber, BP melakukan koordinasi secara online melalui Zoom. BP juga dapat belajar berinteraksi dan mengenal alumni. Namun karena masa pandemi, kolintang yang biasa kami lakukan tiap tahun terpaksa tidak diadakan. Untuk penanaman kurkat B3 dilakukan dengan proker studi banding internal. BP melakukan koordinasi dengan BEM Psikologi UI dalam proses eksekusi dan persiapan. Proses berjalan baik, namun karena adanya force major, koordinasi memakan waktu yang lebih lama daripada sebelumnya. Untuk penanaman kurkat B4, dilakukan dengan pelaksanaan studi banding internal dengan fakultas lain di dalam UI dan juga fakultas lain di luar UI, yaitu studi eksternal dengan universitas lain. BP berperan aktif di dalam diskusi antar bidang. Studi banding dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu dengan ITS, UP, FKM, dan juga Unila. Untuk renstranya, yaitu untuk poin A1, A2, B1 hingga B6, dan juga C1 dan C2, adalah agar penanaman lebih baik dapat dilakukan dengan merencanakan plan B, agar proker bisa tetap berjalan, dan selalu mengajak BP saat rakor Humas IKM. Untuk renstra selanjutnya, yaitu membuat penjadwalan yang lebih rapih dan fiksasi tanggal jauh-jauh hari sehingga BEM FTUI dapat menampung lebih banyak studi banding untuk penanaman kurkat B4 ke depannya. Berkoordinasi dengan bidang lain di BEM FTUI jika membutuhkan MC yang dapat dibantu oleh BP Relasi. Kemudian adalah gambaran umum hubungan koordinasi antara BPH-BP dan BPH-BPH. Untuk BPH-BP, BP memasuki semester baru yang lebih berat, yaitu semester ganjil, sehingga wajar terdapat waktu untuk penyesuaian diri di awal triwulan. Seluruh BP juga sedang mengurus program kerja, teknik open house, dan ada BP Relasi yang menjadi wakil project officer di program kerja lain. Komunikasi berjalan tetap lancar, sehingga dan terlaksana rabit mingguan. BP juga semakin aktif berdiskusi dan memberikan pendapat. BP juga semakin baik. Kemampuan berelasi dengan stakeholder dan mampu menempatkan diri dengan sangat baik kepada humas lembaga maupun alumni. Koordinasi BPH-BPH. BPH tahun terakhir memiliki kewajiban kerja praktik yang menghambat beberapa rapat bidang mingguan, hingga progres dari program kerja kurang maksimal setiap minggunya. Oleh karena itu, sebaiknya staf ahli diambil dari mahasiswa tingkat 3 sehingga staf ahli dapat membantu koordinasi. Kemudian adalah evaluasi program kerja HUT IKM FTUI. Program ini bersifat keberlanjutan dan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020. Untuk pencapaian parameter, yang pertama adalah mewawancara minimal 3 alumni Fakultas Teknik terkait IKM FTUI. Hasilnya tercapai wawancara dengan 8 alumni. Lalu yang kedua ada output wawancara alumni yang dipublikasikan keluarga pada rangkaian IKM FTUI. Hasilnya juga tercapai, video-video tersebut dapat diakses di Instagram TV, akun resmi BEM FTUI. Yang ketiga adalah terlaksananya rapat koordinasi terkait IKM FTUI dengan humas-humas lembaga-lembaga IKM FTUI. Hal ini juga tercapai dengan 1 kali rapat koordinasi dengan humas IKM FTUI. Untuk evaluasinya, yang pertama adalah keefektifan bentuk. Bentuk HUT-IKM diganti menjadi online karena adanya pandemi COVID-19. Bentuk HUT-IKM FTUI sepenuhnya daring melalui Instagram @bemfTUI. Di feed, terdapat pencapaian semua lembaga di IKM FTUI dan di IGTV, terdapat wawancara dari alumni. Bentuk ini dinilai efektif karena mudah diakses dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah teknis pelaksanaan. BP Relasi melakukan wawancara ke alumni FTUI serta berhubungan dengan lembaga di IKM FTUI untuk konten. Semua konten berhasil dipublikasikan dalam 1 hari, baik poster maupun video. Yang ketiga adalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yaitu 16 September 2020. Dan yang terakhir adalah koordinasi dan pembagian job desk. Untuk hal ini, penjadwalan publikasi tidak dikoordinasikan dengan baik sebelumnya dengan bidang media, sehingga terdapat beberapa miskomunikasi. Untuk renstra dari Proker HUT IKM, yaitu yang pertama, koordinasi yang baik bukan hanya diperlukan dengan stakeholder luar lembaga, seperti alumni dan lembaga lain di IKM, tapi juga dengan bidang yang diadakan kolaborasi.
Lalu yang kedua, pastikan seluruh BP paham atas konten yang akan dipublikasikan, meskipun mereka bukan PJ bidang tersebut. Untuk yang terakhir, lakukan approaching dari jauh-jauh hari untuk menghindari keterlambatan pengumpulan konten oleh lembaga-lembaga. Untuk penutupnya, kesimpulannya adalah segala kegiatan, arahan, dan program kerja yang dilaksanakan pada Triwulan 3A dapat terlaksana dengan baik. Koordinasi tetap berjalan lancar walaupun terhambat pandemi. Hubungan dalam bidang maupun antar bidang tetap bisa terjaga dengan baik. Untuk Renstra, di Triwulan 2 tahun depan, yaitu HUT IKM diadakan di hari kedua semester baru. Jadi rapat bidang terkait proker ini harus dilakukan dari jauh-jauh hari. Untuk TW selanjutnya, di triwulan akhir, BP sudah harus bisa mengambil keputusan dan merencanakan alur kerja dalam program kerja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.